Masa kuliah saya adalah salah satu periode terbaik dalam hidup saya. Jangan salah paham, saya sangat bahagia dengan kehidupan yang saya jalani saat ini. Namun, kenangan tentang 4 tahun itu tetap melekat dalam ingatan saya. Oleh karena itu, saran saya bagi siapapun yang masih berkuliah, jangan anggap remeh waktu yang ada, karena segalanya akan berlalu begitu cepat. Saya menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi yang terletak di tepi pantai. Kampus kami benar-benar berada tepat di pinggir laut. Kisah ini terjadi saat saya menjalani masa inisiasi bersama rekan-rekan satu angkatan saya. Bagi yang belum tahu, inisiasi adalah periode ujian bagi setiap orang yang menerima tawaran untuk bergabung dengan perkumpulan mahasiswa. Semester penuh dengan berbagai tantangan dan tugas aneh yang diberikan oleh para senior. Sebagian besar peristiwa yang terjadi selama masa inisiasi lebih baik tidak dibahas, tetapi yang pasti ini adalah minggu terakhir sebelum kami resmi menjadi bagian dari persaudaraan tersebut. Biasanya, pada minggu terakhir inisiasi, tantangan yang diberikan semakin berat. Kami semua tahu bahwa akan ada satu ujian besar yang harus kami jalani. Tantangan pantai. Begini cara kerjanya. Pada Jumat malam, para senior akan mengantar kami sejauh 12 mil menyusuri garis pantai. Sesampainya di sana, kami diberikan waktu 1 jam untuk menghabiskan 1 tong besar minuman, entah apa isinya. Setelah itu, mereka akan membawa kami ke tepi pantai, mengikat pergelangan tangan kami satu sama lain, menutup mata kami, mengambil ponsel, jam tangan, serta sepatu kami, lalu meninggalkan kami begitu saja. Tugas kami adalah kembali ke rumah sebelum matahari terbit. Jika gagal, kami semua akan dikenakan hukuman tambahan. Sejujurnya, saya merasa cukup gugup menghadapi tantangan ini, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Malam itu, udara terasa dingin. Namun, semangat untuk segera menyelesaikan semua tahap inisiasi membuat kami tetap bersemangat. Minuman dalam tong besar itu bukanlah masalah bagi kami. Pada titik ini, kami sudah cukup terbiasa dengan berbagai tantangan yang melibatkan alkohol. Kami berjumlah 15 orang. Setelah tangan kami diikat satu sama lain, para senior menutup mata kami semua, kecuali Chandler yang berada di barisan terdepan. Dia akan menjadi satu-satunya yang bisa melihat dan menuntun kami, tetapi itu saja bantuan yang kami dapatkan. Pemimpin inisiasi kami adalah seorang pria berbadan besar bernama Ramirez. Namun, ia bersikeras agar kami memanggilnya Los Polos, seperti nama restoran dalam serial Breaking Bad. Ia adalah sosok yang aneh. Malam itu, ia kembali menjelaskan aturan permainan, lalu pergi bersama para senior lainnya, meninggalkan kami sendirian di pantai. Saya tidak akan menyebutkan nama semua orang, tetapi teman-teman terdekat saya dalam kelompok ini adalah Chandler, Whitworth, Jackson, dan Dikram. Saya sendiri berada di posisi paling belakang, sedangkan Whitworth tepat di depan saya. Kami mulai berjalan dengan Chandler sebagai pemimpin. Suasana terasa begitu mencekam. Tanpa ponsel, kami tidak tahu sudah seberapa jauh kami berjalan atau berapa banyak waktu yang tersisa. Pada awalnya, kami mencoba mencairkan suasana dengan bercanda dan mengobrol, tetapi semakin lama kami semua terdiam. Setelah sekitar 2 jam berjalan, kami mulai merasa lelah. Keheningan menyelimuti kami, sesekali hanya dipecahkan oleh suara seseorang yang muntah akibat kelelahan atau efek minuman yang kami konsumsi sebelumnya. Aku mulai merasa terasing dari lingkungan sekitarku. Bahkan, suara ombak pun terdengar jauh, seakan-akan aku terjebak dalam pikiranku sendiri. Semua terasa sunyi. Tiba-tiba, aku merasakan tarikan kuat pada tali yang mengikat pergelangan tanganku. Aku melangkah maju beberapa kali lalu berhenti, mengira Whitworth terjatuh. Dia memang sedikit lebih kikuk dibandingkan yang lain, jadi hal seperti ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Aku tidak memiliki tenaga untuk bertanya apakah dia baik-baik saja. Jadi aku hanya berdiri diam, menunggu. Aku pasti sudah berdiri di sana selama 1 menit penuh. Tetapi ada sesuatu yang terasa aneh.
Aku hampir saja bertanya ketika tiba-tiba tali di tanganku kembali ditarik dengan keras. Aku melanjutkan perjalanan, merasa lega karena Whitworth tidak pingsan. Kami terus berjalan, sementara pikiranku kembali mengembara. Aku merasa tidak enak badan dan berharap perjalanan ini segera berakhir. Kami harus segera tiba di tujuan. Tepat pada saat itu, aku melangkahkan kaki lagi, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Alih-alih menginjak pasir, kakiku kini menyentuh lapisan tipis air laut. Aku melangkah beberapa kali lagi, dan airnya semakin dalam, mencapai mata kakiku. Aku mulai merasa bingung. Kenapa Chandler membawa kami ke dalam air? Talinya masih menegang, yang berarti Whitworth dan yang lainnya juga terus berjalan. Aku mengikuti saja, mengira ini mungkin bagian dari tantangan. Jika tidak ada yang mengeluh, aku pun tak mau menjadi orang pertama yang protes. Namun, air terus naik. Sekarang sudah mencapai tulang keringku. Aku mulai curiga, tetapi sebelum sempat bertanya, aku mendengar suara samar dari kejauhan. Itu suara mesin perahu. Seiring langkah kami, suara itu semakin keras. Artinya, perahu itu semakin dekat. Atau justru aku yang semakin mendekatinya. Jantungku berdebar. Air kini sudah mencapai lututku. Akhirnya, aku memecah keheningan. Teman-teman, kenapa kita ada di dalam air? Tak ada jawaban. Aku merasa bulu kuduku meremang. Perasaan tidak nyaman menyelimuti tubuhku. Aku mencoba lagi, kali ini dengan nada lebih khawatir. Teman-teman, tetap tidak ada jawaban. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku merasa sesak. Aku harus melihat apa yang terjadi. Aku mencoba melepas penutup mataku, tetapi tiba-tiba tali di pergelangan tanganku semakin mengencang, seakan seseorang dengan sengaja menariknya ke bawah. Aku berusaha lebih keras dan akhirnya berhasil membuka kain yang menutupi mataku. Yang kulihat membuat darahku membeku. Whitworth sudah tidak ada. Sebagai gantinya, di hadapanku berdiri seorang pria paruh baya yang memegang ujung tali yang mengikat tanganku. Tali itu sudah terputus dan di tangan kirinya tergenggam sebuah pisau besar yang tampak berkarat. Aku menatapnya dengan ngeri. Di belakangnya, sebuah perahu kecil bergoyang di atas ombak. Di dalam perahu itu, ada 3 sosok lainnya yang berdiri diam, menatap ke arah kami. Aku langsung berteriak sekuat tenaga, menarik lenganku sekeras mungkin. Dengan satu kaki, aku menendang dada pria itu hingga ia terhuyung. Tali di tanganku terlepas dari genggamannya. Aku berlari secepat mungkin menuju daratan, masih terikat dengan teman-temanku yang lain. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara percikan air. Seseorang melompat dari perahu. Aku terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Tiba-tiba, sesuatu melesat melewati kepalaku, hanya beberapa inci dari telinga kananku. Pisau itu. Aku melihatnya melayang di udara, sebelum akhirnya jatuh ke dalam laut. Ketika aku akhirnya tiba di pantai dan menoleh ke belakang, mereka masih berdiri di sana. 2 orang di dalam air, 2 lagi di atas perahu. Mereka hanya menatapku, tanpa ekspresi. Aku tidak pernah tahu apa yang akan terjadi jika aku naik ke perahu itu malam itu. Aku juga tidak tahu bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaan kami. Satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Saya tahu, saya duduk di dekat orang-orang lain karena saya mendengar mereka duduk dan para biarawan menyuruh mereka untuk diam. Setelah sekitar 1 menit dalam keheningan, sebuah suara mulai berbicara kepada kami. Ia berbicara panjang lebar tentang persaudaraan, tentang bagaimana kami dianggap layak menjadi bagian dari mereka. Setelah itu, saya hanya duduk dalam diam selama sekitar 30 menit, sesekali mendengar langkah kaki dan suara gerakan di sekitar saya. Saya berpikir bahwa mungkin mereka sedang melakukan tahap akhir inisiasi secara individual, membawa setiap orang pergi untuk berbicara secara pribadi. Karena mata saya masih tertutup, saya hanya bisa membayangkan apa yang sedang terjadi. Namun, pada satu titik,
suara langkah kaki itu menghilang. Yang tersisa hanyalah suara jangkrik dan desiran dedaunan yang tertiup angin malam. Saya mulai merasa tidak nyaman. Sepertinya saya telah duduk dalam keheningan selama hampir 20 menit. Lalu, tiba-tiba saya mendengar langkah kaki seseorang mendekati saya. Sebuah tangan meraih pergelangan tangan saya dan menarik saya berdiri. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan saya juga tetap diam. Saya hanya ingin menyelesaikan semuanya agar bisa segera melepas penutup mata ini. Saat kami berjalan, saya merasakan perubahan pada tanah di bawah kaki saya. Dari rumput, kini berubah menjadi medan yang lebih kasar. Saya tahu kami mulai memasuki area hutan karena ranting-ranting dan semak-semak mulai menggores tubuh saya. Kami berjalan cukup jauh dan pada satu titik penutup mata saya terasa semakin tidak nyaman, menekan mata saya dengan cara yang mengganggu. Saya akhirnya berkata, "Bisakah kita berhenti sebentar? Saya perlu membetulkan ini." Orang itu berhenti dan melepaskan genggamannya. Saya berdiri di sana, menggosok mata saya dari balik kain penutup. Lalu, saya mendengar suara serak dan dalam berkata, "Lepaskan." Saya terdiam sejenak. Suara itu terdengar asing, tidak seperti suara siapapun yang saya kenal. Keraguan menyelimuti saya, tetapi perlahan-lahan saya menurunkan penutup mata saya. Apa yang saya lihat membuat jantung saya hampir berhenti. Di depan saya berdiri seorang pria tinggi, berpakaian serba hitam, mengenakan topeng putih menyeramkan. Saya berteriak keras dan melompat mundur. Sebagian dari diri saya mengira ini hanya bagian dari lelucon inisiasi yang berlebihan. Namun, sebelum saya sempat mengucapkan sepatah kata pun, pria itu menerjang saya, berteriak bahwa dia akan membawa saya bersamanya. Kami bergulat di tanah, dan saya menyadari bahwa dia berusaha mencekik saya. Dengan sisa tenaga, saya mendorongnya menjauh, bangkit, dan berlari sekencang mungkin. Hanya cahaya bulan yang menjadi panduan saya dalam kegelapan hutan. Jantung saya berdegup begitu kencang, dan saya terus menoleh ke belakang, takut dia masih mengejar saya. Akhirnya, saya mendengar suara orang-orang meneriakkan nama saya. Saya hampir menabrak salah satu anggota persaudaraan yang berlari ke arah saya. Dengan napas tersengal-sengal, saya mencoba menjelaskan bahwa ada seseorang, pria bertopeng, yang membawa saya ke hutan dan menyerang saya. Namun, sebelum saya bisa memperingatkan mereka lebih jauh, 5 atau 6 dari mereka berlari melewati saya, membawa senter, berusaha mengejarnya. Salah satu dari mereka tetap tinggal bersama saya, mencoba menenangkan saya dan membimbing saya kembali ke tempat yang aman. Ketika kami keluar dari hutan, saya baru menyadari bahwa kami berada di halaman belakang sebuah rumah. Mungkin rumah salah satu saudara persaudaraan. Di teras, hampir semua anggota persaudaraan berkumpul, menatap saya dengan ekspresi terkejut. Saya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka saling berpandangan sebelum akhirnya menjelaskan. Karena hari sudah gelap dan saya adalah orang terakhir dalam antrean, saudara yang seharusnya mengawal saya entah bagaimana tidak menyadari bahwa saya masih di sana. Mereka benar-benar lupa bahwa saya belum dibawa kembali. Beberapa menit kemudian, salah satu dari mereka mengira melihat sesuatu bergerak di hutan. Saat itulah mereka menyadari bahwa saya hilang. Saya terkejut, tetapi terlalu lelah untuk marah. Tak seorang pun tahu siapa pria itu. Beberapa dari mereka menduga bahwa mungkin itu adalah anggota persaudaraan lain yang ingin mengganggu inisiasi kami. Namun, tak lama setelah itu, anggota yang mengejarnya kembali. Napas mereka tersengal dan wajah mereka tampak pucat. Mereka hanya berkata, "Semua orang harus keluar dari sini sekarang. Kembali ke kampus, jangan tanya apapun." Kami semua buru-buru pergi. Rumah itu segera dikunci dan salah satu saudara langsung menelepon polisi. Sepanjang perjalanan pulang, saya dihujani pertanyaan, tetapi pikiran saya masih kacau. Saya sendiri pun memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. Siapa pria itu? Mengapa dia memakai topeng?
dan apa yang sebenarnya terjadi di hutan malam itu. Keesokan harinya, saya akhirnya mendapat jawaban yang mengejutkan. Salah seorang saudara yang ikut mengejarnya menceritakan apa yang mereka temukan di dalam hutan. Saat mereka berlari, mereka melihat cahaya di kejauhan. Mereka memperlambat langkah, mendekati sumber cahaya itu dengan hati-hati. Di tengah tanah lapang ada api unggun besar. Di sekelilingnya berdiri beberapa sosok berpakaian hitam. Semuanya mengenakan topeng putih yang sama seperti pria yang menyerang saya. Mereka meneriakkan sesuatu, yel-yel yang tidak bisa dimengerti, sambil melemparkan berbagai benda ke dalam api unggun. Salah satu saudara menginjak ranting yang patah, menciptakan suara keras. Suatu malam di hari kerja yang tidak menentu, sekitar pukul 3 pagi, teman-teman seperjuangan kami menyuruh kami turun ke jalur kereta bawah tanah. Saya yakin mereka memilih waktu ini karena kereta jarang lewat, sehingga kami lebih aman dalam perjalanan ini. Ada sekitar 10 orang di antara kami. Sekadar informasi, sekolah kami cukup kecil. Anda tidak harus mengenal semua orang, tetapi ada satu teman yang harus saya sebutkan. Pria Albania bernama Riker. Dia adalah salah satu orang terlucu yang pernah saya temui. Teman-teman saya dan saya sering bercanda bahwa dia seharusnya mencoba menjadi komedian stand-up. Selain itu, dia juga seorang pemakai ganja berat yang ternyata menjadi bagian penting dalam cerita ini. Kami semua berhasil masuk ke jalur kereta bawah tanah tanpa cedera. Saya dan Riker berada di barisan paling belakang karena sebagian besar orang terlalu takut untuk berada di posisi tersebut. Terowongan itu sangat gelap dan kami hanya diberi 2 senter oleh teman-teman seperjuangan kami. Senter-senter itu ditambah 1 kamera film murah adalah satu-satunya perlengkapan yang kami miliki. Awalnya, saya membawa salah satu senter karena berada di belakang, tetapi saya segera memberikannya kepada salah satu saudara seperjuangan yang mengeluh tidak bisa melihat dengan jelas. Baru berjalan sekitar 30 detik, Riker sudah mendapatkan ide brilian pertamanya. Dengan menyeringai, dia mengeluarkan sebatang marijuana dari jaketnya dan memberi isyarat agar saya berhenti. "Aku nggak punya cukup banyak untuk dibagi," bisiknya sambil melirik ke arah teman-teman lain yang belum menyadari apa yang sedang kami lakukan. Melawan akal sehat saya menurutinya. Kapan lagi saya akan mendapat kesempatan untuk merokok di dalam terowongan kereta bawah tanah? Kami berdua mulai menghisap ganja, sementara suara gelak tawa teman-teman kami semakin menjauh. Setelah menghabiskan rokok itu, kami sadar bahwa kami sudah tertinggal cukup jauh dari kelompok. Barang milik Riker benar-benar kuat dan saya merasa lebih linglung dari yang seharusnya. Jelas, toleransi saya tidak setinggi miliknya. Kami segera mempercepat langkah untuk mengejar kelompok lain, tetapi Riker tiba-tiba berhenti. Dia menyadari ada sesuatu yang menghalangi jalan kami. Karena tidak membawa senter, kami hanya bisa melihat siluet seseorang berdiri diam di tengah lintasan, diterangi cahaya redup dari lampu terowongan. Saya menyipitkan mata, mencoba memastikan apakah itu salah satu dari teman kami. Jelas, ada seseorang di sana, berdiri tanpa bergerak, menghadap ke arah kami. Suasana menjadi sedikit menyeramkan. "David," panggil Riker. Suaranya menggema di sepanjang terowongan yang sunyi. Orang itu tidak merespons. Saat itu juga, kami mendengar suara David memanggil dari arah lain, dari atas lintasan. Kami berdua membeku. Orang yang berdiri di depan kami bukanlah David. Dia adalah orang asing. Seolah suara David menjadi pemicu, sosok itu tiba-tiba berlari ke arah kami dengan kecepatan yang mencengangkan. Tanpa berpikir panjang, kami langsung berbalik dan berlari kembali ke arah kami datang. Dengan tubuh yang masih terpengaruh efek ganja, saya merasa seperti akan mengalami serangan panik. Langkah kaki sosok itu hampir tidak bersuara, seolah-olah kami sedang dikejar oleh bayangan. Dia pasti sangat ringan. Cengkeraman Riker di lengan saya semakin erat. Kepercayaan dirinya yang biasanya konyol kini benar-benar hilang. "Nestor," bisiknya panik.
Nada suaranya mencerminkan ketakutan saya. Saya tahu kami masih punya waktu sebelum kereta berikutnya datang. Tetapi, berlari kembali ke arah stasiun asal terasa seperti pilihan yang salah. Riker sepertinya berpikiran sama, karena dia tiba-tiba menarik saya ke sisi lain lintasan, memberi isyarat agar kami menyeberangi pembatas jalan ke jalur yang berbeda. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin kami bisa saja terus berlari kembali ke stasiun awal. Tetapi, saya terlalu panik untuk berpikir jernih. Saya hanya mengikuti Riker tanpa banyak pertimbangan. Kami berhasil menyeberangi pembatas jalan dan mulai berlari menuju stasiun yang sudah ditinggalkan. Namun, situasinya menjadi semakin menegangkan. Kami tidak tahu kapan kereta akan melaju di jalur ini, tetapi setidaknya kami bergerak ke arah yang benar. Saya berharap taktik Riker cukup untuk membuat pengejar kami kehilangan jejak, tetapi ternyata tidak. Sosok itu juga menyeberang pembatas jalan dan terus mengejar kami. Masalahnya, hanya ada beberapa titik yang bisa dilewati untuk berpindah jalur, jadi kami harus menemukan yang berikutnya sebelum kereta datang. Kembali ke jalur sebelumnya bukan lagi pilihan. Jantung saya berdebar semakin kencang, tetapi kami berhasil memperlebar jarak antara kami dan sosok misterius itu. Kami terus berlari, mencari titik penyeberangan berikutnya, tetapi tidak. Suatu malam, Riker mulai mengumpat tanpa henti dan saya mulai merasa mual. Lalu, rel kereta mulai bergetar.